Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan para pendengar sekalian, kembali lagi bersama saya Fanya Dwi Aprilia di Siniar Bomas Podcast. Nah teman-teman, di segmen kali ini saya bersama narasumber yang kami hormati, Ibu Dr. Randa Sulistiana. Sebelumnya apa kabarnya Ibu? Baik-baik saja, terima kasih. Ya. Nah, Ibu Sulistiana ini merupakan salah satu guru BK atau bimbingan konseling ya Ibu ya? Ya, benar. Yang mungkin ranahnya lebih ke arah nggak hanya laporan masalah tentang kenakalan anak juga, tapi juga mungkin penjuruan di kelas 12 dan juga ada ranah-ranah di dunia psikologisnya gitu ya Ibu. Jadi tentunya BK ini gunanya pasti banyak untuk merangkul para siswa-siswi khususnya di SMA Negeri 1 Kebomas. Nah Ibu mungkin bisa dimulai nih dari ranah globalnya sendiri. Kalau dari Ibu Sulistiana sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan psikolog secara umumnya? Psikolog secara umumnya ya Mbak, jadi begini, yang paling perlu dipahami itu adalah latar belakang pendidikan. Jadi kalau untuk menjadi guru BK itu yang bisa masuk di situ adalah yang dari ilmu yang serumpun, misalkan adalah bimbingan konseling dan psikologi. Nah kebetulan kedua-duanya saya mengambil materi itu, jadi saya mempunyai latar belakang pendidikan bimbingan konseling dan juga latar belakang pendidikan psikologi. Nah untuk menjadi seorang psikolog itu tidak cukup dari S1 saja ya, jadi harus mengambil S1 psikologi, setelah itu menjadi S2 untuk disebut sebagai seorang psikolog ya. Nah kalau misalkan masih S1 mungkin ranahnya adalah menjadi seorang guru BK. Jadi itu mungkin latar belakangnya dari guru BK juga ya. Iya. Nah saya juga pernah dengar nih Bu, ada yang membedakan antara psikologi, kemudian ada juga psikiater sama yang namanya psikotes. Mungkin bisa dibedakan nih Ibu apa aja? Kalau psikologi itu adalah jurusannya ya. Nanti kalau setelah keluar dari jurusan psikologi, nah ada perbedaan. Jadi ada perbedaan saat dia keluar dari S1 itu belum bisa disebut sebagai seorang psikolog. Dia harus melanjutkan ke S2. Nah, yang kadang-kadang siswa tidak paham adalah perbedaan antara psikolog dan psikiater. Psikiater itu harus lulus dokter dulu. Spesialisnya mengambil psikiater. Jadi sebagai seorang jiwa ya. Nah, tetapi di psikologi itu juga ada S2 yang di bidang klinis berkaitan dengan jiwa. Perbedaannya kalau psikiater itu lebih menggunakan ranah obat, kalau misalkan dari psikolog yang mengambil klinis itu lebih menggunakan arah terapi gitu. Nah di antara keduanya juga bisa bekerja sama, misalkan seorang psikiater memberikan obat, setelah itu diterapi kepada seorang psikolog yang menterapinya begitu. Nah yang satu lagi kan tes ya. Nah tes itu memang ranahnya psikolog ya. Nah ranahnya psikolog itu S1 itu belum bisa, tetap dia harus mengambil S2. Setelah itu dia akan mempunyai keterampilan sebagai seorang tes yang ngetes ya. Nah apakah S1 itu belum mendapatkan materi tentang tes, sudah, tetapi tidak bisa untuk membuka praktek atau melayani. Jadi hanya bisa membantu di laboratnya saja. Jadi emang ada perbedaannya ya Bu ya dari S1 sama S2. Kalau misalnya bicara tentang psikotesnya ini, apa psikotes ini cuma dipergunakan untuk biasanya di sekolah-sekolah nih Bu yang mau ke jurusan atau dia bingung mau milih yang bakatnya apa gitu Bu? Memang diperuntukkan untuk pendidikan atau gimana? Untuk tes itu ya bisa jadi perlu, bisa jadi tidak. Keperluannya bagaimana? Keperluannya itu kalau menggunakan alat tes itu akan membantu guru BK. Ya, guru BK tidak lagi menggunakan teknik wawancara. Nah, tetapi siswa juga bisa kok menganalisa dirinya sendiri. Kalau untuk intelijensi misalkan, nah siswa itu bisa menganalisanya dengan begini, misalkan belajar kok gak cepat bisa. Nah itu bisa berkaitan dengan intelijensinya, tarafnya bagaimana. Ada anak yang merasa kok belajarnya cepat bisa, nah itu berarti intelijensinya juga terkait di situ ya.
Kalau misalkan tidak penting sekali ya, untuk tes itu tidak selalu penting sekali. Nah, terus misalkan penjurusan. Penjurusan itu bisa dianalisis dari minat. Dia punya minat apa saja sih? Nah, itu sudah memfokuskan dia pada memilih bidang sosial atau bidang yang sains. Permasalahannya kembali lagi kepada guru BK ya, karena siswanya banyak, mau memberikan wawancara satu persatu itu juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi akhirnya lebih praktis menggunakan hasil tes gitu. Nah, itu hubungannya apa sama IQ, Bu? Tes IQ juga? Ya, itu tes kecerdasan itu meliputi tes intelijensi, tes bakat, dan juga tes minat serta tes kepribadian. Hanya kita melihat institusi yang dituju ya. Institusi yang dituju itu bermacam-macam. Dan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah. Misalkan sekolah hanya ingin mengetahui tingkat kecerdasannya saja, bisa ya. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan dengan bakat dan minat juga bisa. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan, bakat dan minat serta kepribadian. Nah, yang dibutuhkan sekolah apa? Nah, biasanya sekolah itu yang membutuhkan adalah hanya pada tingkat kecerdasan, kemudian pada tingkat bakat dan minat. Nah, tapi ada juga yang melengkapinya dengan tes kepribadian. Nah, jadi kalau sudah ada keempatnya itu ya lebih memudahkan lagi bagi guru BK dan siswa untuk semakin memahami dirinya. Jadi memang tesnya itu meliputi spesifiknya banyak banget ya. Ada makanya tes lama. Makanya lama, ada tes kepribadian, yang gini, yang gitu, banyak banget. Dan itu biasanya ada di kelas 12 juga nih, Bu. Tapi biasanya juga ada di kelas 10. Nah, itu manfaatnya kalau untuk tes psikotes di kelas 10 yang terhitung awal ya, Ibu, dari SMA itu apa, Bu? Kalau di kelas 10 itu tentu saja untuk penjurusan. Nah, sekarang dengan kurikulum yang sekarang ini kan tidak ada di kelas 10 ya. Nah, makanya ditunggu pada kelas 11. Kelas 11 itu bagaimana jadinya untuk penjurusan itu belum dapat instruksi yang modelnya bagaimana, hanya sekedar peminatan atau bagaimana gitu. Tetapi setidaknya siswa itu mengetahui level dari kecerdasannya itu berapa ya, karena ini orientasinya kan ke perguruan tinggi. Nah, siswa bisa mengetahui tingkat kecerdasannya itu berapa, kemudian juga mengetahui bakat minatnya itu apa. Nah, itu akan membuat dia fokus pada pilihan perguruan tinggi. Nah, kalau berbeda lagi dengan di kelas 12 ya. Kalau 12 sudah langsung ada saran dari lembaga tes, dia masuk pada jurusan apa saja. Kalau di kelas 10 hanya dikelompokkan pada dua hal, jurusan sosial dan jurusan saintis gitu. Kalau di perguruan tinggi lebih banyak, anak bisa diarahkan pada hukum, bisa, banyak sekali, lebih banyak sesuai dengan jurusan yang ada di perguruan tinggi. Jadi emang kalau buat di SMA ini penjurusan awal ya, Ibu, intinya. Dia kelas 11-nya juga nggak salah, kelas 12-nya juga nggak salah gitu ya. Lebih memudahkan. Nanti kalau kelas udah kelas 12 udah mateng sama tes psikotes yang pertama, tinggal matengin lagi di tes psikotes yang kedua, gitu nggak itu ya? Iya. Nah, setelah kita bicara tentang psikolog, kemudian ada psikotes dan psikiater nih, Ibu, mungkin kita bisa beralih ke pembicaraan yang akan ramai nih, Bu, habis ini. Kenapa? Karena juga kan kelas 12 juga udah mau ke PTN juga yang diberikan, ada juga mau ranking eligible juga. Nah, Ibu bisa menjelaskan nih, kiranya cara biar terpilih nih di rankingnya eligible itu bagaimana, Ibu, secara spesifiknya? Baik, kita memakai aturan yang terbaru ya, yang kemarin sekali adalah 40% paralel. Baik, ya. 40%. Jadi untuk siswa bagaimana mengetahui cara 40% paralel? Kalau anak-anak sudah mengetahui. Jadi nomor satu dia harus mengetahui ranking kelasnya dulu, ya. Nah, paralel itu kan berarti keseluruhan. Jadi keseluruhan dari kelompok atau jurusan itu. Misalkan anak IPS ada berapa kelas? 3 kelas. Nah, 3 kelas itu jumlahnya berapa? Misalkan 30 ya. 30 kali 3 berarti kan 90. Nah, itu dihitung 40%-nya ketemu berapa? Nah, 40% dari 90 itu ketemu berapa? Misalkan kalau ketemunya hanya berapa? Sekitar mungkin 12, 20 gitu ya. Nah, berarti anak yang
ranking 1 sampai 12 itu kemungkinannya masuk. Iya. Tapi enggak 12 Mbak, itu kalau 40% dari iya. Nah, berarti ada berapa Mbak? 30. Sekitar 30. Ada 30. Iya. Nah, itu kan nanti IPS semua itu kan di ranking ya. Iya. IPS 1 2 3 kan di ranking keseluruhan itu. Nah, setelah di ranking itu nanti ranking 1 sampai 30 adalah calon untuk yang lolos di eligible. Nah, yang itu semester 1 sampai 5. Oh, gitu. Ya. Nah, yang sering ditanya ini Bu sama teman-teman saya juga, kalau mau masuk ke eligible dan mau menghitung rata-rata, itu dilihat dari pelajaran inti di 6 itu atau di keseluruhan pelajaran dari semester 1 sampai semester 5? Nah, ini perbedaannya dari jalur yang diambil ya. Nah, kalau misalkan perguruan tinggi itu yang kelompok eligible itu kan nasional. Iya. Ya, berarti dikoordinasikan secara nasional. Tetapi perguruan tinggi sendiri juga memiliki jalur tersendiri, ya. Iya. Jalur tersendiri yang kadang-kadang aturannya berbeda dengan pemerintah. Nah, yang aturannya dari pemerintah itu adalah mata pelajaran yang inti tadi, iya. Mengacu pada 6 mata pelajaran untuk anak sains ya, mungkin untuk anak sosial 7 mungkin. Iya. Nah, itu nilainya harus masuk pada rata 40%, ya. Nah, jika sudah, itu pun terjadi di 5 semester. Ya, semester 1, 2, 3, 4, 5 itu di rata-rata kemudian menjadi ranking. Nah, itu anak yang berangkat. Nah, kemudian perguruan tinggi juga melakukan jalur tersendiri, kadang-kadang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Dari keseluruhan nilai rata-rata, tidak menggunakan nilai eligible. Kemudian juga menggunakan jalur yang misalkan kelompok mandiri, menggunakan nilai dari UTBK. Jadi para siswa itu yang perlu diketahui nomor 1 adalah 40% secara paralel, kemudian mengenali jalur-jalur masuk di perguruan tinggi, sehingga dia tidak terjadi kebingungan karena ada banyak jalur yang harus dipahami dari sejak awal gitu. Memang perbedaan jalur juga mempengaruhi di perhitungan nilai rata ya Ibu ya. Nah, yang saya masih penasaran nih Ibu, misal ada seseorang siswa nih yang dia lebih menjuru ke arah pendidikan olahraga misalnya, apa dia masih juga menggunakan pelajaran wajib ini sebagai acuan dia untuk masuk eligible dan masuk SNMPTN gitu Bu? Nomor 1, kalau misalkan dia masuk ke olahraga, kalau jalur eligible ya, tetap kan menggunakan rata itu tadi, bukan menggunakan nilai olahraga, tidak. Oh, baik. Nah, setelah dia lolos di jalur eligible, maka sertifikatnya baru berfungsi. Jadi anak yang punya sertifikat olahraga maka bisa difungsikan. Anak yang punya sertifikat sains atau OSN itu baru bisa ya. Jadi tidak melulu begini, oh aku punya sertifikat juara nasional, tetapi dia tidak lolos di eligible. Nah, maka dia tidak bisa ikut jalur SNMPTN. Mungkin dia harus mengikuti jalur SBM-nya. Jadi tetap bisa terpakai, tetapi hanya melihat pada jalur yang dipilihnya. Ya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi juga jalurnya juga berpengaruh. Kemudian sertifikat ini juga enggak semerta-merta percuma kita sodorin gitu juga enggak, tapi juga ada nilai rata-ratanya yang dipertimbangi lagi ya Ibu ya. Ada eligible-nya juga, enggak hanya sertifikatnya. Nah, kalau boleh tahu Bu, kalau untuk sertifikatnya sendiri biasanya harus ada patokannya enggak Bu? Misal kalau kabupaten, oh sertifikat ini enggak bisa atau gimana Ibu? Kalau aturannya memang provinsi. Oh, baik. Jadi kalau provinsi berarti kan sudah melampaui kabupaten. Iya. Nah, gitu. Kemudian cara memilih jurusan yang benar nih Bu, seringkali siswa itu kadang ikut-ikutan aja teman-temannya, atau biasanya ikut-ikutan, oh kamu nih sini aja loh, biasanya orang tua juga gitu. Jadi akhirnya anak itu salah jurusan nih Bu, terus mempengaruhi ke nilai-nilainya. Nah, dari Ibu sendiri nih, cara memilih jurusan yang benar mulai dini nih, bagaimana Ibu? Siswa akan menghadapi kebingungan jika dia tidak punya persiapan sejak kelas 10. Ya, artinya siswa itu sejak kelas 10 sudah mulai mempunyai orientasi bahwa dia itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, maka akan menekan berbagai permasalahan kenakalan siswa. Mulai dari absensi,
pilih teman yang gak benar, itu akan tereliminasi sendiri ya, akan terlewati dengan sendirinya. Nah, harus sejak kelas 10 benar-benar semakin memahami potensi dan minatnya. Ya. Minatnya apa sih? Ya, karena seringkali yang disarankan hasil tes itu tidak sesuai dengan minat. Apakah tidak boleh, Bu? Ya boleh. Ya, cuman harus dikonsultasikan dengan guru BK-nya. Sarannya dari yang ngetes itu misalkan dia diarahkan untuk mengambil jurusan kimia. Kok dia mau mengambilnya jurusan fisika? Nah, itu harus disampaikan ke gurunya, ke guru BK-nya ya, supaya anak ini mendapatkan persiapan. Kalau misalkan kamu melintas dari saran hasil tes itu nanti keadaannya seperti ini. Nah, siap apa tidak? Nah, kalau kelas 12 baru milih perguruan tinggi, maka akan terjadi kebingungan. Ya. Telat ya. Iya. Artinya maka kalau hasil tes itu sudah diberikan sejak kelas 10 kan sudah ada tes hasil kelas 10. Itu sering-seringlah konsultasi dengan guru BK-nya. Sehingga akan semakin membantu fokusnya. Oh, kelas 10 mungkin katakan kelas 10 masih bingung. Maka kelas 11 sudah harus enggak bingung. Sudah harus siap-siap. Begitu kelas 12 maka dia sudah semakin siap dengan pilihannya. Nah, ini yang untuk meminimalkan tingkat kegagalan. Jangan sampai milih jurusan itu karena teman, ya, sehingga tahun depan ikut tes lagi. Nah, itu kan sudah buang waktu, buang biaya, ya. Nah, jadi kelas 10 sudah dilakukan tes, seperti kemarin kan sudah dilakukan tes. Nah, semester 1 mungkin masih menjadi kebingungan. Nah, semester 2 itu harapannya sudah lebih tidak bingung. Nah, caranya bagaimana? Yo, sering konsultasi dengan guru BK-nya sehingga dia juga memantau nilainya. Oh, aku arahnya minat diarahkan ke sini. Aku suka enggak ya dengan yang diarahkan. Nah, itu harus sering disampaikan kepada guru BK-nya. Jadi dia memilih itu benar-benar sebagai sebuah passion. Gitu. Jadi itu kalau untuk cara memilih jurusan ya Ibu ya, harus sudah ada ibaratnya pandangan sejak dini, nggak bisa sejak kelas 10 itu. Tapi Ibu, biasanya juga ada beberapa orang tua nih, kadang yang nggak suka nih anaknya ke jurusan ini karena oh nanti kerjanya apa gini-gini dan lain sebagainya. Nah, itu gimana cara menanggapinya kita sebagai siswa nih Bu? Apa kita harus ikut aja minatnya kita karena kita juga yang menjalani sekolahnya, atau kita ikut aja nih kemauan orang tua kita? Ya, tidak bisa seperti itu. Makanya harus ada komunikasi. Ya, biasanya hasil tes itu kalau sudah dibagikan, maka orang tua akan diberikan sosialisasi, ya, sosialisasi tentang hasil tes yang diterima oleh anaknya. Nah, seandainya ada perbedaan antara orang tua dan siswa, sebaiknya orang tua bisa datang ke guru BK untuk diberi informasi, ya, duduk bersama orang tua, siswa dan guru BK. Perbedaannya itu di mana gitu loh. Dicari tahu dulu perbedaannya bagaimana. Karena kan kadang-kadang orang tua itu juga tidak banyak informasi dengan sistem masuk ke perguruan tinggi yang terbaru itu kadang-kadang mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas, hanya mendengar dari tetangga dan lain sebagainya. Padahal setiap tahun selalu ada perubahan informasi. Jadi datanglah ke sekolah gitu. Tapi yang paling internal tentunya itu komunikasi ya Ibu. Iya, tentu saja itu. Anaknya sama orang tuanya juga. Karena dibutuhkan itu ya, yang sekolah anaknya, yang membiayai orang tuanya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Harus ada komunikasinya, terutama sejak awal juga. Jadi nggak bisa nih kelas 10 diremehin ya Ibu ya. Kelas 10 juga udah ada tes psikotes, tes lainnya. Ibarat kata awalannya yang jadi pacuan buat kelas 12-nya. Jadi kelas 10 juga nggak bisa santai-santai nih. Harus udah ada pandangan buat kedepannya. Nah, biasanya juga ada Ibu, ketika siswa ini masuk ke PTN yang diimpikan, kemudian bukan masuk ya Ibu ya, kayak mengharapkan PTN yang diimpikan, ternyata hasilnya tidak sesuai dari SNM, SBM dan lain sebagainya. Akhirnya mentalnya down, atau biasanya ada anak yang udah diterima nih, tapi mental buat ke perguruan tinggi negerinya dia agak susah. Nah, itu gimana cara membangun mentalnya Ibu? Kembali pada persiapan, ya. Persiapan jika dilakukan sejak dini, maka kematangan mental akan mengikuti. Ya, karena apa? Karena dia akan mendapatkan informasi dari berbagai guru BK, dan di saat dia melakukan eksekusi itu mentalnya sudah matang. Jadi kalau misalkan sampai terjadi kegagalan, dia sudah siap. Gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sampai ada pengaruh dengan mental itu jelas sekali karena persiapannya tidak ada. Kurang iya. Hanya berpikir setelah kelas 12, masuk ke kelas 12
baru kepikiran masuk perguruan tinggi. Itu biasanya. terlalu mendadak. Iya. Mendadak sekali karena ada berbagai resiko yang harus diterima. Ya, belum tentu kalau misalkan dia punya uang masuk jalur mandiri ternyata sesuai dengan bakat minatnya juga belum tentu, karena perjalanannya panjang sekali dan anak harus sering konsultasi. Nah, kalau kelas 12 baru konsultasi itu apa ya, masih di kulitnya saja, belum tentu itu benar-benar menjadi passionnya dia. Dia mungkin hanya ngelihat, loh kok koncoku podo milih itu. Nah, terus misalkan ada jurusan favorit tapi bukan passionnya dia, tapi karena dia pandai dia ambil itu. Nah, itu juga tidak baik juga, makanya akan menjadikan mental yang tidak bagus. Jadi sejak kelas 10 itu memang harus mempunyai kesadaran. Kalau kelas 10 semester 1 mungkin masih pada tataran adaptasi, maka semester 2 sudah tidak harus lagi adaptasi dengan sekolah, sudah harus memilih bagaimana perguruan tinggi itu bagaimana gitu. Jadi juga mentalnya mengikuti dari dari persiapan, persiapannya, konsultasinya udah sejauh mana juga dibicarain lagi ya Ibu ya. Nah, terakhir nih Ibu, pasti yang ditunggu-tunggu juga, ini gimana sih Bu cara memanage waktu dan cara belajar yang baik sesuai dengan karakter dan bakatnya kita? Nah, kembali lagi pada hasil tes kecerdasan. Ya, di situ akan ada informasi gaya belajar. Ya, nah harus ketahui gaya belajar itu ada 3. Ya, ada visual, verbal, dan kinestetik. Nah, ikuti itu. Kalau misalkan hasil tesnya mengatakan dia mempunyai gaya belajar visual, ikuti tahapan-tahapan seperti itu. Karena apa? Belajar yang sesuai dengan gaya kita itu akan membuat hasil yang lebih baik. Ya, misalkan aku senang belajar dengan musik ya. Benarkah itu? Ya, ternyata tidak belajar ya malah bermusik. Nah, jadi kalau misalkan belajar dengan musik itu artinya memang benar ya, berarti belajarnya memang memberikan hasil yang baik dengan adanya musik. Nah, itu harus diikuti ya. Kemudian setelah mengikuti gaya seperti itu, maka harus menyadari, mengetahui potensinya. Tes kecerdasan itu manfaatnya besar sekali. Ya, hanya tidak setiap anak bisa membacanya dengan tepat sehingga dia tidak menggunakan hasil tes itu. Nah, kalau memang tidak bisa membaca secara tepat, bawalah ke guru BK. Bu, ini artinya apa sih? Ya. Nah, itu setelah mampu, maka dia akan bisa memanage dirinya. Ya. Jadi, sudah tahu kalau misalkan kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, artinya dia harus menambah jam belajar. Tidak bisa sama dengan temannya yang hanya kebet kok nilainya sudah bagus. Nah, itu harus disadari sekali ya. Jadi kalau ada siswa bertanya ke saya, Bu, kenapa sih Bu saya itu kok belajar berkali-kali kok nggak bisa? Saya yang nanya gini, kamu kecerdasannya di mana? Di rata-rata Bu. Lah, saya beritahu, loh kalau rata-rata itu memang tingkatnya segini. Kalau misalkan rata-rata kamu lihat, kamu belajar 1 jam sudah nututi belum? Belum Bu, ya tambahkan. Nah, jika sudah mengetahui permasalahannya, maka memanagenya gampang. Jadi manajemen itu hanya bisa dilakukan jika sudah mengetahui permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya sudah di list apa saja, maka bisa dimanajemen. Aku harus belajar sehari berarti 4 jam. Nah, 4 jam itu diletakkan di mana? Pagi, siang, sore. Nah, itu namanya seperti enggak semata-mata di manajemen. Apa yang harus dimanajemen kalau tidak diketahui permasalahannya? Ya, kekuatannya di mana? Kekurangannya di mana? Semua data jika sudah didapatkan maka baru bisa dimanajemen. Tapi jika tidak mendapatkan informasi itu, apa yang mau dimanajemen? Benar banget Ibu. Ya, jadi itu tadi obrolan dari Ibu Sulis secara yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita juga yang mau menjurus ke jurusan apapun. Dan yang pertama, kita juga harus tahu nih, kita mau masuk jurusan apa. Kita harus punya pandangan mau kemana, kita mau ke PTN yang apa. Dan juga tentang tes psikologi tadi ya Ibu ya, tes psikotes juga itu ternyata sangat besar dan ternyata spesifiknya juga sangat mendalam. Tadi juga udah dijelasin sama Bu Sulis bahwasanya di tes psikotes ada yang namanya tes kepribadian Ibu ya, dan tes-tes lainnya.
Terus yang terakhir juga ada cara memanage waktu, di mana kita juga harus mempersiapkan nih, dan kita juga harus tahu cara pembelajaran kita ada di mana, ada di visual, audio, atau di kinestetik. Iya. Jadi kalau kita udah tahu pembelajarannya, kita bakal gampang. Tapi kalau kita nggak sesuai, bakal susah buat kita pelajari apa yang mau kita pelajari. Benar begitu nggak Ibu ya? Ya mungkin saya ucapkan kembali lagi terima kasih Ibu kepada Ibu Kristen yang sudah mau meluangkan waktunya. Dan sekian dari pembahasan kita kali ini teman-teman. Jangan lupa tunggu episode berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.